Aduh, aku naruh buku PPKN di mana ya? Saking lamanya libur, jadi lupa naruh buku PPKN di mana. Aduh, mana minggu depan ulangan lagi. Gimana ya? Kalau dipikir-pikir, pasti Pak Restu udah upload nih video baru rangkuman semester 2. Coba buka deh. Yes, ternyata bener, Pak Restu udah upload video rangkuman PPKN semester 2. Tinggal aku tonton dan pahami isi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat kisi-kisi soal PAT yang mana linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 11 semester 2 dalam rangka menghadapi penilaian akhir tahun. Tolong perhatikan dan simak materi ini dengan baik. Di semester 2 kita mempelajari 3 bab. Yang pertama yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang kedua mengenai ancaman di bidang Ipolexosbud Hamkam dan strategi mengatasi ancaman tersebut. Dan yang terakhir mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai materi dari bab 4 yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mulai dari makna hubungan internasional dan politik luar negeri. Hubungan internasional menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 1 huruf A ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau WNI. Jadi di dalam hubungan internasional itu menekankan kepada kegiatan yang beraspek pada lingkup regional dan juga internasional. Berikutnya yaitu makna politik luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional, di mana penekanan pada politik luar negeri ini lebih kepada kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Bagaimana dengan makna politik luar negeri bebas aktif? Makna bebas dalam politik luar negeri bebas aktif dapat diartikan bahwa Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Sedangkan makna aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Dan yang perlu diingat bahwa dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjalinnya hubungan internasional. Ada dua faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal atau yang datangnya dari dalam
Yang pertama yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara, di mana kelangsungan hidup sebuah negara ini dapat terancam karena kudeta, intervensi dari negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain, sehingga melakukanlah hubungan internasional. Yang kedua, adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, keinginan untuk membuka hubungan politik dengan negara lain dan mendapatkan dukungan dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal atau yang datangnya dari luar, yang pertama yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain ini diperlukan untuk membantu memecah permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Yang kedua yaitu rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, serta damai. Kita masuk ke dalam hubungan internasional di Indonesia, mulai dari dasar hukumnya, yaitu sila kedua Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama adalah bilateral, yaitu hubungan luar negeri atau internasional yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya adalah hubungan luar negeri atau internasional yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura mengenai batas wilayah negara. Yang kedua yaitu hubungan multilateral. Hubungan multilateral ini merupakan hubungan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara, biasanya bersifat terbuka bagi negara-negara yang ingin bergabung dalam hubungan atau kerjasama yang dibuat oleh lebih dari dua negara tersebut. Contohnya PBB ataupun OKI, tetapi hanya untuk negara-negara Islam saja, tetapi berlaku untuk seluruh negara yang ada di dunia. Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, tetapi hanya dalam satu wilayah regional atau kawasan yang sama saja. Contohnya misalkan Indonesia dengan ASEAN dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia itu secara resmi bergabung menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September 1950, di mana ada beberapa peran Indonesia dalam PBB, mulai dari tahun 1971, 1973, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Berikutnya yaitu istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama ada traktat, yaitu perjanjian yang paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Biasanya perjanjian ini dibuat dalam lingkup bidang ekonomi ataupun politik. Yang kedua ada konvensi, yaitu persetujuan formal yang diadakan oleh lebih dari dua negara yang bersifat lawmaking atau merumuskan kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Adapun istilah lain yaitu persetujuan dan MOU. Kita masuk ke dalam tahapan perjanjian internasional, di mana tahapan perjanjian internasional ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 6 tentang perjanjian internasional. Adapun tahapan-tahapan perjanjian internasional, yang pertama mulai dari penjajakan, yang kedua perundingan, yang ketiga perumusan naskah, yang keempat penerimaan, dan yang kelima yaitu penandatanganan. Di mana dalam tahapan penandatanganan ini hanya Presiden dan Menteri Luar Negeri yang memiliki wewenang untuk menandatangani. Selain kedua pihak tersebut itu harus memiliki surat kuasa atau full powers. Kita masuk ke dalam bab 5 yaitu mengenai ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hamkam dan strategi mengatasinya. Kita mulai dari ancaman di bidang ideologi, di mana ancaman di bidang ideologi ini adalah ancaman yang dinilai
mempunyai kemampuan untuk membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga mengancam dasar falsafah negara di Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, terdapat beberapa kelompok yang pernah melakukan pemberontakan ataupun kudeta yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia, pemberontakan DITI, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang politik. Ada beberapa ancaman. Di sini saya mengambil 3 ancaman. Yang pertama yaitu korupsi. Yang kedua, gerakan separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri dari negara untuk mendirikan negara sendiri atau negara yang berdaulat. Yang ketiga, demonstrasi, di mana aksi demonstrasi ini biasanya didasari oleh pro kontra atas suatu kebijakan atau produk hukum negara. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang ekonomi, khususnya yang datangnya dari luar. Yang pertama yaitu daya saing yang rendah. Ini dapat menyebabkan produk tidak diminati. Yang kedua, ketergantungan terhadap asing, di mana ini dapat menyebabkan Indonesia dibanjiri oleh produk luar negeri. Yang ketiga, datangnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Ini tidak memberdayakan SDM yang ada di dalam negeri. Berikutnya yaitu ancaman di bidang budaya. Yang pertama, munculnya gaya hedonisme. Apa sih hedonisme? Hedonisme ini merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Tidak jarang mereka rela menghabiskan banyak uang hanya untuk gaya hidup yang bermewah-mewahan karena untuk kesenangan pribadi, bahkan dengan cara yang bisa merugikan orang lain. Yang kedua adalah timbul sifat konsumtif. Yang ketiga, gejala westernisasi atau gaya hidup yang kebarat-baratan. Yang keempat, klaim budaya oleh negara lain. Masuk ke dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di mana ada beberapa ancaman yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu pertama ada agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, dan spionase. Apa itu sabotase? Sabotase merupakan kegiatan pengrusakan terhadap objek-objek vital tertentu yang ada di suatu negara secara terencana dan tersembunyi yang berdampak bagi psikologis suatu bangsa. Sedangkan spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Berikutnya ada terorisme, dan yang terakhir ada ancaman keamanan baik di laut maupun di udara. Lanjut ke strategi mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Strategi yang pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Strategi yang dapat dilakukan adalah revitalisasi atau penanaman kembali nilai-nilai Pancasila yang perlu dilakukan terhadap generasi muda yang rentan terhadap ideologi lain karena adanya keterbukaan informasi dan juga komunikasi. Jadi, nilai-nilai yang ada di Pancasila ini perlu ditanamkan guna untuk memfilter ideologi-ideologi yang masuk melalui keterbukaan informasi yang ada saat ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui jalur akademik seperti melalui pelajaran PPKN. Berikutnya yaitu strategi di bidang politik. Ada beberapa strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga politik, menegakkan supremasi hukum, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang keenam yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Bisa dengan cara melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara yang ada di dunia ataupun bergabung dalam organisasi-organisasi yang ada di dunia seperti PBB, ASEAN, APEC, dan lain sebagainya. Strategi berikutnya yaitu strategi di bidang ekonomi.
Yang pertama yaitu meningkatkan hard skill dan juga soft skill (SDM) di Indonesia. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian yang harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan infrastruktur. Dan yang kelima, memperkuat ekonomi digital dalam menjawab tantangan industri 4.0. Masuk ke dalam bab 6 yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Bagaimana dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia dalam sejarah, mulai dari dibentuknya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, di mana Budi Utomo ini merupakan semangat awal bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikutnya yaitu negara kesatuan dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama yaitu sentralisasi, di mana negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah bentuk negara yang mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah. Pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat saja. Sedangkan desentralisasi adalah bentuk negara kesatuan di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa disebut sebagai hak otonom. Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem? Untuk sentralisasi sendiri, kelebihannya yaitu keseragaman kebijakan, sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan itu tidak pernah terjadi. Sedangkan kekurangannya adalah seluruh keputusan dari kebijakan di daerah diperoleh dari pemerintah pusat. Jadi butuh waktu yang lama untuk memutuskan sesuatu dan kebijakannya sering tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan sistem desentralisasi yaitu sebagian besar keputusan dan kebijakan berada di daerah yang dapat diputuskan tanpa campur tangan pemerintah pusat, sehingga kebijakannya dapat lebih cepat dan mudah diterapkan di daerah. Sedangkan untuk kekurangannya dari sistem ini adalah lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah yang dapat memunculkan peluang penyimpangan wewenang. Kita masuk ke dalam konsep negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian, di mana negara bagian diberi kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintah sendiri, dan lembaga legislatif sendiri. Di mana pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut federal. Jadi ada dua negara dalam negara serikat, yaitu negara bagian dan juga negara federal. Berikutnya yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 3. Yang pertama ada Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan untuk faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama ada kondisi geografis, yang kedua keberagaman masyarakat Indonesia, yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap daerah asalnya jauh lebih tinggi, lebih baik dibandingkan daerah lain. Tidak jarang cara yang dilakukannya adalah dengan merendahkan daerah lainnya. Yang keempat yaitu pembangunan yang tidak merata. Yang kelima yaitu melemahnya nilai budaya bangsa yang disebabkan karena banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, di mana dalam menjaga bangsa Indonesia, Pancasila harus dijadikan pegangan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Itu dia tadi materi rangkuman PPKN semester 2 kelas 11. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh dikasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.